Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 40. Kamu harus menjadi istriku. Saya sudah makan, Tuan. Apakah saya sudah boleh pulang sekarang? Nadira bertanya dengan sangat hati-hati. Mengapa wajah pria ini lebih tampan bila sedang tertidur daripada dia membuka matanya seperti ini? Nadira berkata dalam hatinya. Nadira sedikit mengangkat kepalanya dan memandang pria tersebut. Dengan sangat cepat Nadira kembali menundukkan kepalanya. Mengapa aku sangat takut melihat tatapan matanya? Nadira tidak berani untuk menatap mata pria yang saat ini sedang duduk menatapnya. Aku akan mengantarmu pulang, namun kita harus selesaikan dulu permasalahan di antara kita, Arga berkata dengan nada suara yang datar. Nadira memejamkan matanya. Sepertinya kebiasaan ini orang akan datang lagi. Sikapnya sudah tidak seperti yang tadi, hangat dan sangat baik. Cara dia memandang aku, tatapan matanya sangat menakutkan. Gaya dia berbicara juga lain. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nadira berkata ketika melihat sikap pria itu yang sudah kembali ke sifat aslinya. Ia hanya berani berkata di dalam hatinya, tanpa mengeluarkan suara. Katakan kepadaku, ini apa? Arga kembali mengambil buku kontrol kehamilan milik Nadira yang diletakkan di atas nakas. Nadira hanya diam, tanpa berani untuk berbicara apalagi memandang wajah pria itu. Jawab, pria itu berkata dengan sangat tegas. Meskipun tidak mengeraskan suaranya. Nadira menggelengkan kepalanya. Hanya buku biasa, jawabnya. Arga tersenyum tipis ketika gadis itu masih tidak ingin mengaku kepadanya. Aku tidak suka dengan orang yang tidak jujur, ungkapnya. Nadira mengangkat kepalanya dengan air mata yang menetes. Waktu itu aku mengatakan hal yang jujur, namun Anda mengatakan aku tidak jujur. Anda memperlakukan saya tanpa ada rasa kasihan. Anda bukan hanya menyakiti saya secara fisik, tapi juga mental. Apa Anda tahu seperti apa saya diperlakukan oleh orang-orang di sekitar tempat saya tinggal? Apa Anda tahu bagaimana saya menjalani semua ini dari orang-orang? Nadira mengeluarkan pertanyaan yang begitu sangat mengiris hati orang yang mendengarnya. Sekian lama ia menahan sakit ini sendiri, tanpa ada tempat untuk mengatakan seperti apa perasaannya. Namun kini ia mencurahkan rasa sakit di hatinya. Arga hanya dia memandang Nadira. Tidak ada yang bisa diucapkannya untuk membela dirinya. Sekarang saya hanya ingin Anda melepaskan saya, Nadira berkata dengan emosi yang sudah memuncak. Nadira tidak memahami dengan dirinya saat ini. Tadi ia begitu sangat takut memandang Arga. Namun sekarang dirinya begitu sangat berani berbicara dengan nada suara yang lantang dan menatap wajah pria tersebut. Arga masih diam dengan mulut yang sedikit terbuka. Tadi sepertinya dia sudah takut denganku. Tapi sekarang kenapa berani lagi? Arga berkata di dalam hatinya. Pria itu begitu sangat tidak memahami sikap Nadira. Dipandangnya Nadira dengan rasa bersalah. Dia hanya dia memandang Nadira. Melihat Nadira menangis, dirinya merasa sangat tidak tega. Aku minta maaf. Maafkan aku. Maafkan aku atas perbuatanku waktu itu yang tidak mempercayaimu, Arga berkata dengan sangat tulus. Nadira hanya diam ketika mendengar ucapan pria itu. Ia tidak menjawab sedikit pun apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Apa kamu tidak ingin memanfaatkan aku? Tanya Arga. Sangat enak Anda meminta maaf, jawab Nadira. Saya berjanji, saya tidak akan meminta apapun dari Anda. Saya tidak akan melakukan apapun. Saya mohon Tuan, lepaskan saya. Biarkan saya hidup bersama dengan anak ini. Jika nanti uang saya sudah lunas dari sini, saya akan berhenti.
dan pergi sejauh mungkin tanpa meninggalkan jejak. Nadira berkata dengan hati yang teramat sakit. Arga diam dan membiarkan Nadira melepaskan dan meluapkan segala emosi yang ada di dalam hatinya. Berbicara dengan Nadira di saat kondisinya seperti ini terasa amat percuma baginya. Setelah melihat Nadira kembali tenang, Arga melanjutkan pembicaraan mereka. "Bukankah ini buku kehamilan milikmu?" Arga memegang buku tersebut. Pria itu membuka lembar pertama dari buku kontrol di tangannya. Pertanyaan pria membuat dirinya begitu amat takut mengingat dirinya yang sudah menulis nama pria itu di daftar pasien. "Arga Raditya, ini siapa? Aku ingin mengetahuinya." "Hanya nama asal buat? Saya akan mengosongkan nama itu," jawab Nadira. Nadira menundukkan wajahnya ketika Arga menatapnya. Arga diam mendengar jawaban Nadira. Pria itu hanya menatap Nadira dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maafkan saya yang menulis nama Anda di sana. Saya berjanji akan hapus nama itu." "Aku tidak mempermasalahkan nama ini kamu tulis. Tidak usah dihapus," ucap Arga. Dia tidak ingin bila Nadira menghilangkan namanya. Mendengar ucapan pria itu, Nadira mengangkat wajahnya dan memandang wajah pria tersebut. "Anda tidak sedang bercanda, Tuan?" Nadira berkata dengan mengusap air matanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu, Nadira begitu sangat senang. Itu artinya anaknya masih memiliki nama ayahnya yang akan ditulisnya nanti bila anaknya masuk sekolah. Arga memandang Nadira. Wajah wanita itu begitu sangat bahagia ketika dirinya mengizinkan namanya dipakai untuk bayi yang dikandung oleh Nadira. Apa yang sebenarnya dipikirkannya? Dia tidak meminta apapun. Dia juga tidak menuntut apapun. Hanya menuliskan nama aku saja sebagai ayah dari anak yang dikandungnya sudah membuat dirinya begitu sangat bahagia. Arga menganggukkan kepalanya. Ingin sekali pria itu memprotes Nadira tentang pekerjaan karyawan pabrik. Namun ia membatalkan niatnya, mengingat kondisi Nadira yang sedang tidak baik untuk diajak bercanda. "Kamu kandung anakku, tapi mengapa kamu tidak memberitahu hal ini kepadaku?" Arga bertanya dengan menatap mata Nadira. "Ini anakku," jawab Nadira. "Kamu hanyalah tempat aku menyimpannya, dan dia milikku," ucap Arga. Nadira menangis jadi-jadinya ketika mendengar ucapan pria itu. Pria itu benar-benar membuat hatinya merasa sangat sakit. "Apa aku salah berbicara?" Arga mengusap air mata Nadira. "Mengapa sulit sekali berbicara dengan wanita yang sedang hamil?" Arga berkata di dalam hatinya. Pria itu sudah mulai kebingungan menghadapi sikap Nadira. Nadira tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh pria itu. Ia hanya menangis melepaskan rasa sesak di dadanya. Arga mengusap wajahnya ketika dirinya salah berbicara. "Maafkan aku, ternyata aku salah berbicara," sesalnya. "Anda tidak berperasaan," omel Nadira. "Iya, aku tahu, karena itu aku minta maaf." Entah sudah berapa kali pria itu mengucapkan kata maaf, namun tidak ada satupun kalimat maaf darinya yang diterima oleh Nadira. "Aku sudah mengetahui semua tentang keluargamu dan juga penyakit yang dialami oleh ayahmu. Aku akan menjamin keselamatan mereka, biaya pengobatan ayahmu, biaya pendidikan adikmu, kehidupan yang layak untuk keluargamu. Namun satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus menjadi istriku," ungkap Arga. Pria itu berkata dengan wajah yang sangat serius. "Bagaimana bila aku tidak mau?" jawab Nadira. "Aku tidak boleh langsung menerimanya. Walaupun aku begitu sangat ingin anakku memiliki ayah, namun aku harus bisa bersikap angkuh dan tidak langsung mau menerima tawaran dia," Nadira berkata di dalam hatinya. "Aku bisa membuat keluargamu hidup enak, nyaman, dan hidup mewah. Namun, aku juga bisa melakukan hal yang sebaliknya." Nadira diam memandang wajah pria itu.
Apa dia tidak bisa meminta aku untuk menjadi istrinya dengan cara yang lebih baik? Tidak dengan cara seperti ini. Nadira mengomel di dalam hatinya. Bibirnya yang kecil sudah maju ke depan yang menjadi tanda bahwa dirinya akan menangis. Aku ingin menikahimu. Aku tidak ingin anak kita lahir tanpa ayah. Sebagai ayahnya, sudah menjadi tanggung jawabku untuk memberikan kehidupan yang layak untuknya. Ucap pria itu sudah mulai melunak. Sudah tidak ada lagi kata paksaan dalam kalimatnya, namun ia menggunakan alasan anak tersebut. Maksudnya, tanya Nadira. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku harap kamu mau menerimanya demi anak yang ada di kandunganmu. Semua diucapkan oleh pria itu seperti sebuah mimpi baginya. Bila ia menikah dengan Arga, itu artinya anak yang dilahirkannya nanti memiliki ayah. Anaknya tidak dijauhi oleh masyarakat. Anaknya tidak dianggap anak tidak memiliki bapak dan juga sampah masyarakat. Tidak ada hal yang lebih baik daripada pernikahan dengan pria itu. Meskipun Nadira harus siap menerima untuk menjadi istri kedua ataupun mungkin akan menjadi istri simpanan, semua itu tidak dihiraukan olehnya. Saat ini yang dipikirkannya hanyalah anak yang ada di kandungannya. Namun, satu hal yang harus kamu ketahui, pernikahan kita tidak boleh diketahui oleh siapapun, Arga berkata dengan sangat tenang. Baru sekejap Nadira merasa sangat bahagia mendengar untaian kalimat yang keluar dari bibir laki-laki itu. Namun sekarang hatinya kembali sakit ketika mendengar laki-laki itu mengatakan bahwa pernikahannya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Tadi aku mengatakan aku siap menjadi istri kedua ataupun istri simpanan. Namun, mengapa mendengar ini semua terasa begitu sangat sakit? Nadira berkata di dalam hatinya, menahan rasa sakit di dadanya. Orang tuaku? Tanya Nadira. Nanti beliau akan datang untuk menjadi wali nikah, jelas Arga. Nadira diam beberapa saat. Tidak peduli ada yang mengetahui dirinya menikah dengan Arga atau tidak. Yang terpenting baginya, kedua orang tuanya mengetahui pernikahan ini. Dan kedua orang tuanya merestuinya. Hanya restu kedua orang tua yang diharapkannya. Saat ini, hanya pernikahan yang menjadi solusi terbaik untuk masalahnya. Bukan hanya bayi yang dikandungnya yang terselamatkan dengan pernikahan ini. Nama baik keluarganya, kedua orang tuanya tidak perlu takut akan pertanyaan warga yang ada di desa mereka. Nadira tidak bisa membayangkan seperti apa nanti kehidupan yang akan dijalaninya nanti. Kamu diam, itu artinya kamu setuju. Arga memutuskan bahwa diam Nadira merupakan jawaban setuju. Lamunan Nadira buyar seketika mendengar ucapan pria itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.